Halo semuanya, di video kali ini Koko akan jelasin subtopik kedua dari materi kinematics, yaitu tentang non-linear motion. Bagi kalian yang belum lihat atau belum nonton penjelasan dari subtopik pertama tentang linear motion, kalian bisa lihat dulu penjelasan Koko, karena banyak konsep-konsep atau formula-formula yang Koko jelasin di linear motion. Sedangkan nanti untuk non-linear motion, kita hanya gunakan formula dan konsep dari linear motion, tapi kita apply ke soal-soal, persoalan-persoalan yang non-linear. Jadi Koko saranin bagi yang belum nonton tentang linear motion, supaya kita bisa berjalan dari poin yang sama, dari suatu pembelajaran yang sama, Koko saranin kalian nonton dulu video Koko yang sebelumnya. Koko langsung lanjut aja ke non-linear motion. Non-linear motion itu adalah suatu gerakan yang displacement-nya berubah pada arah sumbu X dan sumbu Y. Selain displacement, dia punya velocity dan acceleration-nya pun bisa dipisah antara X sama Y direction. Contohnya apa? Contoh dari non-linear motion yang paling gampang itu adalah parabolic atau projectile motion. Non-linear motion. Contohnya adalah projectile. Projectile ini kadang-kadang disebut sebagai parabolic motion. Contoh dari parabolic motion apa? Bayangin aja kalian lempar atau tendang suatu bola, membentuk suatu sudut. Jadi misalnya ini ground, ini lantai kita. Kemudian kalian tendang suatu bola. Let's say ini bola, kalian tendang. Ketika kalian tendang bola ini akan membentuk lintasan yang kurang lebih seperti ini. Nah, inilah contoh dari non-linear motion. Kalau kalian bisa lihat, atau kalau kalian lihat dari gambar ini, posisi bola ini sepanjang lintasan tersebut akan berubah pada arah sumbu X, X-axis, dan pada arah sumbu Y. Jadi X dan Y-nya akan berubah semua sepanjang lintasan kita. Nah, inilah contoh dari non-linear motion. Nah, non-linear motion ini kalau terjadi secara ideal ini dengan catatan tidak ada air resistance, lintasannya pasti akan simetri. Seperti yang Koko gambar. Jadi dia akan simetri. Kalau tidak ada air resistance. Kalau tidak ada no air resistance. Tidak ada hambatan dari udara. Jadi kecepatan pada kondisi mula-mula, Koko kasih A, ini akan sama dengan kecepatan pada saat dia menyentuh lantai lagi, yaitu kondisi B. Kecepatan 1 detik setelah dia mulai, misalnya, anggap aja 1 detik setelah Koko tendang, bolanya ada di sini. Dan 1 detik sebelum bolanya menyentuh lantai, di sini, dia punya magnitude dari kecepatan itu akan sama. Yang berbeda nanti hanya arahnya. Kondisi pertama kita, ini bolanya sedang mengarah ke atas. Sehingga vektor dari kecepatannya Koko boleh gambarin seperti ini. Sedangkan 1 detik sebelum menyentuh lantai, bola kita sedang berada dalam posisi turun. Sehingga nanti vektor kecepatannya akan seperti ini. Nah, magnitude dari kecepatannya ini akan sama. Yang berbeda hanya direction-nya. Jadi, kalau dia tidak ada air resistance, maka kita punya lintasan atau path itu akan simetri. Tapi kalau dia ada air resistance, lintasan kita tidak akan simetri. With air resistance, atau with a presence of air resistance, lintasan kita nggak akan seperti yang warna putih, tapi akan berubah menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitulah. Kurang lebih ya. Sehingga nanti kita punya lintasan tidak akan simetri lagi.
Kalau nggak simetri lagi, berarti kita nggak bisa menganggap initial speed before atau saat kita tendang sama dengan final speed saat dia menyentuh ground. Nah, tapi nanti dalam soal-soal yang ada hitungannya, sebagian besar, 90%, 95%, semuanya pasti ada air resistance. Maksud Koko, semuanya tidak ada air resistance. Jadi jarang sekali soal hitungan yang memperhitungkan air resistance itu. Jadi biasanya kita akan lihat bagian yang no air resistance ini. Nah, bagaimana cara kita menganalisa gerakan untuk non-linear motion? Seperti yang Koko bilang di awal tadi, non-linear motion ini kita punya gerakan itu berubah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kita punya quantity juga harus dipisah between X-axis and Y-axis. Jadi sekarang Koko akan coba pisahin X-axis dan Y-axis. Nah, kalau tidak ada air resistance, X-axis ini akan punya velocity yang constant. Sumbu X-nya constant nih. Kenapa constant? Karena nggak ada force pada arah sumbu X. Jadi pada X-axis ini kita punya velocity itu constant. Constant velocity. Tapi untuk Y-axis ada suatu gaya yang bekerja pada arah sumbu Y atau arah vertikal ketika kita tendang suatu bola. Yaitu apa? Weight-nya si bola itu. Nah, karena ada weight yang bekerja pada bola, maka kalau kita tinjau Y-axis akan ada percepatan gravitasi. Jadi weight ini punya hubungan dengan percepatan gravitasi, M times G. Inilah 9,81. Jadi ketika kita meninjau sumbu Y ini dia punya gerakan, dia punya motion, itu adalah constant acceleration. Koko ingetin lagi, konteksnya adalah no air resistance. Jadi dia constant acceleration. Accelerationnya berapa? Accelerationnya adalah 9,81 meter per second square downward. Nah, ini untuk Y-axis. Nah, kalau X-axisnya constant velocity, formula apa yang kita boleh pakai? Satu-satunya formula kalau dia constant velocity, kalian bisa lihat di atas ini, kita sudah sempat bahas. Satu-satunya formula adalah D equals to V times T. Ada di sini. Jadi untuk X-axis formulanya cuma satu, yaitu D distance on X, atau Koko kasih nama dx, equals to velocity pada X, Koko kasih nama Vx times T. Satu-satunya formula yang bermain dalam X-axis. Nggak ada yang lain karena constant velocity. Tapi untuk Y-axis, karena dia constant acceleration, ada 4 formula yang bermain. Ada di sini. 4 formula yang akan bermain. V equals to bla bla bla, D equals to bla bla bla, ada 4. Constant acceleration. Kalau Koko tulis di sini, dy, berarti distance on Y, equals to uy plus vy dibagi 2 dikali time. Ini yang pertama. Yang kedua, formulanya adalah Vy equals to Uy plus or minus Gt. Sama ya, plus or minus. Konteksnya sama seperti waktu kita belajar tentang free fall. Plus itu ketika bendanya bergerak ke bawah, minus itu ketika bendanya bergerak ke atas. Kalian bisa lihat dari gambar Koko, ada position bendanya bergerak ke bawah. Inilah bendanya bergerak ke bawah. Downward. Sedangkan inilah position bendanya bergerak ke atas. Upward.
Jadi waktu upward dia negatif karena apa? Diperlambat. Sedangkan waktu downward dia positif. Kenapa? Karena dia dipercepat. Oh, Koko harus ralat sedikit yang ini ya. Koko baru sadar kemarin ada salah. Upward ini ketika dia negatif. Ini kebalik. Sedangkan downward ini ketika dia positif. Oke. Nah, kita sampai mana tadi? Oh, udah 2 formula. Formula ketiga adalah dy equals to uy times t plus or minus half gt square. Yang keempat adalah vy square equals to uy square plus or minus 2g dy. Semua yang mengandung y, Koko kasih simbol y. Jadi dy, vy, uy itu adalah semuanya pada arah y. Sedangkan yang pada arah x, Koko kasih nama dx. Nah, ini simbol kalian boleh ubah-ubah sesuai kebiasaan masing-masing. Jadi kalian boleh aja pakai simbol, bukan pakai simbol d untuk y, tapi pakai simbol h, height atau h, itu boleh. Jadi bebas. Tapi di sini Koko akan pakai simbol seperti ini. dy, uy, vy. Nah, dari gambar kita, dy dan dx itu apa sih? Koko gambar ulang aja parabolanya supaya lebih jelas. Dy sama uy itu menyatakan apa? Itu yang Koko mau kasih tahu di sini. Ini bola ditendang dengan suatu sudut. Kecepatan mula-mula bola ini Koko kasih nama u. Nanti dia akan naik, kemudian dia akan jatuh lagi ke bawah. Nah, anggap aja seperti itu. Dy itu menyatakan ketinggian terhadap lantai dari suatu posisi bola. Jadi katakanlah kita tinjau bolanya di sini. Inilah dy. Dx apa? Dx itu ini. Inilah dx. Uy siapa? Uy itu ada di sini. Ini uy yang vertikal ya. Vx itu siapa? Vx itu ada di sini. Jadi vektor velocity kita itu kita akan resolve ke arah x dan ke arah y untuk mencari uy dan vx. Nah, di kondisi kedua, di kondisi bola yang kedua ini, di sini juga ada vektor kecepatan. Nah, vektor kecepatan ini pada arah sumbu x-nya tetap vx. Jadi di sini tetap vx. Tapi pada arah y-nya dia berubah menjadi vy. Kalau Koko gambar seperti ini. Ini vy. Nah, dari gambar ini kalian bisa simpulkan apa yang sudah Koko jelasin di atas. X itu constant velocity. Artinya kecepatan x-nya selalu sama. Mau dimanapun posisinya. Kalian ambil posisi dimanapun, velocity in x direction tetap vx. Sedangkan velocity in y direction-nya itu akan berubah. Koko tekanin lagi, kok kenapa berubah? Karena pada arah vertikal ada acceleration of free fall atau ada gravity. Itu yang menyebabkan vy-nya berubah. Tapi pada vx, pada x tidak ada gaya apapun yang berpengaruh sehingga besarnya tetap konstan. Nah, bagaimana cara kita mencari uy dan vx? Ingat-ingat cara resolve vektor. Aku gambar di luar ini. Ini bola ditendang dengan kecepatan u. Kecepatannya u. Dia membentuk sudut, katakanlah theta.
Theta itu adalah sudut elevasinya. Jadi kalau Koko gambar di sini, nah katakanlah ini angle-nya theta. Vx itu adalah x direction-nya. Jadi kita resolve ke arah x. Ada di sini. Ini Vx. Gimana cara cari Vx? Pakai trigonometri. Koko sudah bahas di topik pertama tentang measurement. Vx bisa dicari pakai cos. Cos theta itu adalah Vx over u. Maka Vx adalah u cos theta. Vx-nya selalu seperti ini jika sudut yang diketahui ada di bagian elevasi, ada di bagian yang Koko gambar di sana. Nah, kalau satu cos, maka satu lagi yaitu uy ini pasti sin. Jadi nggak usah dicari lagi, uy itu udah pasti sin theta. U sin theta. Ini Koko sudah jelasin di topik pertama ya. Jadi Vx dan Uy yang kalian lihat di formula-formula yang Koko tulis, di formula ini, itu bisa diganti pakai ini. Vx itu U cos theta, Uy itu U sin theta. Nah, nanti kalau kita lakukan perhitungan, kita bisa ketemu Vy. Lihat gambar, kita bisa ketemu Vy. Dengan menggunakan formula yang ada di sini. Vy kalian bisa ketemu. Sedangkan Vx ini nilainya konstan. Vx itu tetap U cos theta. Nah, dari Vx dan Vy di posisi kedua, Koko kasih nama aja supaya jelas ini posisi B. Dari Vx dan Vy di posisi B, kita bisa mencari V atau resultant velocity-nya. Kita bisa cari resultant velocity V ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang Koko sudah jelasin di topik pertama. Mencari resultan antar vektor. Jadi katakanlah Vx-nya ini. Ini kasih keterangan at B. Ini Vx, nilainya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu U cos theta. Sedangkan ini Vy. Vy itu vertikal. Vy. Nah, dari dua vektor ini, Vx dan Vy, kita bisa resultankan untuk mencari V. Cara cari resultan gimana? Pindahin salah satu vektor ke ujung vektor lainnya. Jadi Vy Koko pindahin ke sini. Kemudian tarik garis dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, inilah V. Inilah sudut yang baru, alpha. Direction dari kita punya resultant velocity. Cara cari V gimana? Cara cari V cukup Pythagoras saja. Resultant velocity. V adalah Pythagoras antara Vx square plus Vy square. Koko tekanin lagi, Vx-nya yang mana kok? Vx-nya yang ini. Sama seperti posisi semula. Vy-nya yang mana? Vy-nya adalah kecepatan setelah kalian gunakan salah satu dari formula yang ada di atas. Jadi dengan formula itu kalian bisa dapat Vy. Tergantung nanti informasi soal apa. Kalian dapat resultant velocity-nya. Sedangkan arahnya gimana? Arahnya bisa dicari dengan Pythagoras juga. Koko pakai tan. Tan alpha itu adalah Vy over Vx. Alfanya adalah tan inverse Vy over Vx. Nanti dapat alfanya sekian degree. Tinggal tulis keterangan dihitung dari mana. Kalau dari gambar Koko, alfanya dihitung dari garis horizontal. Dan arahnya anti-clockwise. Ketemulah nanti resultant dari kecepatannya.
Kalau ditanya ya, kadang-kadang soal akan tanya kita, resultan dari kecepatannya itu berapa dan ke arah mana. Oke, ini penjelasan Koko untuk subtopik kedua tentang non-linear motion. Jadi basically kalau kalian benar-benar mengerti bagian linear motion, bagian non-linear motion ini tinggal melanjutkan aja. Kita hanya memisahkan arah vertikal dan arah horizontal untuk dianalisa masing-masing. Nanti berikutnya, Koko akan upload contoh-contoh soal dari topik kedua tentang kinematics ini. Karena topik kedua ini udah selesai. Dan Koko mungkin akan perbanyak contoh-contoh soal di bagian non-linear motion. Karena non-linear motion ini lebih banyak variasi soalnya dibandingkan dengan linear motion. Penjelasan Koko berakhir sampai di sini untuk topik kedua. Thank you bagi semuanya yang udah nonton video Koko. Sekali lagi Koko benar-benar berharap kalian bisa mengerti apa yang Koko jelasin di sini dan penjelasan Koko bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, setelah topik kedua ini, kita akan bahas topik ketiga yaitu tentang dynamics. Jadi, jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel Koko supaya kalian dapat notification-nya ketika Koko upload penjelasan untuk topik dynamics. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.